Artinya berkolaborasi antara Pentahelix di Lampung dengan kita. Kalau ini bergabung, insya Allah hasilnya akan lebih bagus dibandingkan bersaing tadi. Pariwisata suatu daerah akan maju apabila ada komitmen daripada kepala daerah 80% minimal. Artinya memang fokus untuk ngurusi pariwisata. Aman, tertib, bersih, rapi, indah, ramah, kenangan. Itu akan tercipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan kembali ke studio dan langsung didatangi oleh ini tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Tokoh kebaikan. Tokoh kebaikan. Bukan tokoh bangunan, ya? Tokoh kebaikan kalau versi sekarang ini. Tapi tetap saya mengatakannya tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang sangat konsisten di bidang pariwisata. Babe Herlan Astiudin, Ketua Masyarakat Sadar Wisata Sumatera Selatan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Surono. Masih itulah membawa masa tak mana, Pak? Tidak bisa dipisah lagi. Be, Masata itu tuh kalau Babe anggap tuh sebagai apa sih, Be? Ya itu kan tempat kita berunding dengan kawan, kasih masukan, kasih ini, memajukan pariwisata di Sumatera Selatan. Tapi kan tidak bisa lepasnya mereka. Kalau nyebut Babe Masata, kayaknya sudah lengket kan Be itu. Be. Ya kan banyak babe di lengket. Babe mana? Babe Gipi, Babe Aski, Babe Biheri, kan tidak bisa, Pak. Yang banyak gitu dulu organisasi ya. Oke. Nah ini pengunjung, kami akan langsung ngobrol soal pariwisata. Babe baru dari Lampung kemarin. Cerita ke Be, apa ya ke Lampung? Jalan-jalan, Rono. Nah, holiday kamu ke Lampung ini tidak ke Sumsel? Long weekend. Long weekend. Nah, jadi ke Lampung. Tapi sekalian wisata ya kita sekalian komunikasi dengan Pentahelix di sana. Masih nak pegawai. Masih nak pegawai dulu lah. Jadi ketemu ketua PHRI, ketua GIPI, ketua Masata di Lampung, ASKI juga. Jadi banyaklah pegawainya holiday ya. 50-50. Nah ini konsisten beliau nih ya, pengunjung ya. Masih holiday masih sempat nemuin. Be, kasih pencerahan dong Be. Ini kan sekarang banyak beredar isu persaingan pariwisata Lampung dan Palembang. Kayak mana Be, persaingan pariwisata? Sebenarnya pariwisata itu bukan bersaing. Kita tidak boleh bersaing. Kita malah bersanding harusnya. Artinya berkolaborasi antara Pentahelix di Lampung dengan kita. Kalau ini bergabung, insya Allah hasilnya akan lebih bagus dibandingkan bersaing tadi. Bersaing kan siko nolak, akhirnya kontraproduktif. Tapi kalau bergabung, kata si Lampung, Be kirim wisatawan, kirim, dipermudah. Kita uang ke Lampung dan Palembang, kita fasilitasi, kan sama oke. Nah ini pengunjung kalimatnya berubah nih, bukan bersaing tapi bersanding. Ya. Ini memang sudah ada pembicaraan dengan beberapa kota untuk hal ini. Baru ke Lampung. Baru ke Lampung. Karena kita perhatikan memang wong Palembang ini banyak ke Lampung. Iya Be. Nah, makanya kita bangun komunikasi dengan wong Lampung, tolong dipermudah wong gitu ke sana. Begitu juga wong Lampung ke sini kita permudah. Kalau perlu kita kasih diskon khusus, paket-paket khusus yang sama menguntungkan. Nah sampai saat ini kan banyak kesan setiap weekend mau Palembang ke Lampung. Di saat itu kalah nih pariwisata Sumsel dengan Lampung. Tidak kalah. Tiap hari juga orang Lampung kesini kok. Iya Pak. Iya. Kau cek di mana? pagi-pagi di Masjid Agung itu banyak orang Lampung. Religi tourism. Tanyalah budak-budak happy. Itu suka bawa orang Lampung gitu. Banyak ada Be? Banyak. Bus-bus datang di situ. Setiap hari. Jenguknya di Masjid Agung. Ya. Nah ini tidak terpantau ini. Mereka tuh biasanya lama di sini. Ada mereka keliling ke makam-makam kuno kan, mereka tentang religi.
ke Cengho gitu kan, Alukan Akbar, terus Tang Sabu Kingking. Nah itu tujuan mereka. Dan mereka komunikasi dengan Kawan Babe. Tengkur, tidak, kita monitor baik Monitor, dari ya. kawan-kawan. Berarti memang ada orang Lampung, terutama Lampung Utara, apa itu kamu sering sini. Be, nilai lebih Kalau wong kita ke sana nih pantai baik. pantai itulah be, sama apa ya? Dia pemandangan alam memang Lampung lebih menarik. Oke. Tapi keunggulan kita sport center. Nah, aku nak nanya itu, apa unggulan? JSC itu sport center terintegrasi di Indonesia. Semua lengkap. Tapi kurang perawatan Mbak. Tapi itu bisa jadi sport tourism ya. Harusnya. Kita masih salah milih direktur. itu nanti bisa dilakukan dengan kebijakan tersendiri lah Pak ya. Iya. Ben, kita bicara pariwisata tidak hanya di Palembang, tapi di Sumatera Selatan. Babe kan keliling sering ke beberapa daerah. Apa sih yang perlu ditingkatkan, Be? Kalau di Palembang oke lah, mungkin banyak ya. Nah, kalau di daerah-daerah lain? Ya, terutama yang daerah wisata alam ya. Wisata alam kan sudah bagus, lahan, pekarangan alam, dan orang itu sudah bagus sekali, banyak inovasi mereka. Tapi kalau pengunjung masih Banyak juga. sudah banyak. Banyak. Puluhan ribu kalau di Tanjung Sakti itu kalau libur panjang ini. Berarti PAD untuk pariwisata, kontribusinya untuk pemerintah? Kalau di Palembang, khusus Palembang. Palembang dulu kita ngomong. Karena aku tidak tahu yang daerah ya. Oke, siap. Itu keaktifan dari Bapendanya masing-masing. Nah kalau di Palembang top nomor 1. Kita terbesar penyumbang PAD terbesar. Nah, jadi sebenarnya harus kita sama-sama memperhatikan sektor ini. Sektor ini akan bisa dikembangkan lagi. Kalau dikembangkan, kira-kira apa yang masih perlu diperhatikan? Banyak pemenahan ya, supaya Palembang tertib, rapi, aman itu. Kalau ke Ampera Todong kan ketahuan. Viral be kemarin be. Ya itu harus kesadaran kawan-kawan kita. Kita udah nyalakan, tapi kesadaran dia kita imbau. Tapi ketika kejadian itu kayak mana reaksi Babe? Ya kita ini kan info kan dengan aparat keamanan selesai. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi apa yang harus dilakukan biar itu tidak terjadi lagi lah be? Itu ya kesadaran sudah ya. Apa harus diturun ke aparat di sekitar? Takut sebentar dengan aparat. Oke. Begitu kata aparat lagi ini habit, kebiasaan. Oh, berarti masyarakat yang harus sadar. Sadar masyarakat. Itu gunanya Makanya masyarakat ini. Masyarakat sadar wisata. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya pengunjung hal yang jadi fenomenal di beberapa minggu belakang. Bandara, be. Ngapa bandara? Turun gitu. Biasa baik. Nah, Kok biasa, be? uji pemerintah turun ke. Be, banyak yang menyayangkan, be. Benar. Sebenarnya kita kecewa. Tapi ngomong apa kebijakan ini kan lebih di atas lagi kementerian. Wewenangnya, be. Ya. Jadi kita memang ada kelemahan kita. Kelemahan kita seperti fasilitas. Banyak fasilitas kita dulu ini yang tidak dipelihara. Jadi apalagi dengan pandemi kemarin jadi terbengkalai. Seperti JSC itu luar biasa waktu Pak Gubernur dulu. Masukkan investasi sampai 40 triliun di situ. Event banyak, be. Event banyak. Nah, tapi tadi motor penggeraknya nggak ada lagi. Oke. Nah, harusnya motor ini kan yang buat event ini, buat event ini. Ini motornya, tapi motornya lagi rusak. Apa kurang bensin? Kurang bensin. Be sambil ngopi dulu, be. Apa Tapi dia? kita ngeteh dulu ini. Ya. Dia teh nih. Ini kopi APS Kana, be. Babe kan seri UMKM juga. Oke, di endorse, be, ya. Ini sponsor kami nih. APS Kana. Apa Iya. Kalau ini kan sama kayak di Skana itu kopi apa, be, tapi buka cabang di sini.
Ini pengunjung Mbak Be ini sangat dekat juga dengan. Tapi kemanisan. Kemana saya? Kita kan sudah sama manis. Harusnya berkurang. Mbak Be ini, Be, lanjut tadi. Mempengaruhi pariwisata di Sumsel tidak, Be, turunnya bandara ini? Great ini. Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Cuma ya maksudnya kebijakan kementerian itu kasih dulu waktu kita untuk recovery. Karena kita ini kan baru selesai pandemi. Jadi belum ada kegiatan event internasional karena kita masih recovery, perbaikan dulu. Setelah itu baru buktinya bulan Juli kemarin kami datangkan 30 agen travel di Singapura ke sini, ke hotel. Kita papar ke potensi-potensi kita, dia juga papar ke presiden. Nah, tapi ini belum berbuah hasil. Namanya pariwisata itu kan investasi. Tidak bisa hari ini kau promosi, besok karena betik duitnya belum bisa. Bisa aja setahun lagi kalau baru dapat. Nah, inilah investasi pariwisata. Jadi bukan instan. Nah, ini menarik ini pengunjung. Ben, investasi pariwisata tuh berapa lama kita memetiknya, Be? Ya, tergantung bagus investasi. Tapi bulanan. Bulanan ya. Kadang-kadang aku buat venue serbaguna di rumah. Itu sudah setahun dibuat, tapi belum laku benar. Ya karena memang begitu. Tak bisa langsung buka, langsung rame. Tak bisa. Oke. Be, aku jujur ini sebenarnya di luar dari rencana, tapi aku harus menanyakannya nih, biasanya harus menanyakannya sebagai titipan kawan-kawan. Pariwisata dan politik. Peserta Be. Jadi kira-kira Be, bagaimana sih pentingnya pemerintah dalam pariwisata? Kira-kira Pak Be itu berharap pemerintah yang kayak mana sih? Ya, pemerintah itu menurut Arif Yahya, Menteri Pariwisata terdahulu, pariwisata suatu daerah akan maju apabila ada komitmen daripada kepala daerah 80% minimal. Artinya memang fokus untuk ngurus pariwisata. Nah, baru berhasil. Tapi kalau kurang di situ, kurang berhasil. Apa yang harus di 80% itu yang paling utama? Ya, dia harus perhatian, harus peduli dengan pariwisata. Karena sektor inilah yang bisa digali semaksimal mungkin. Kalau alam dakati, alam Palembang. Kebun dakati, Sungai Musi. ada ikan betok. Masih baik Kamelidos tidak jadi sedikit. Baik, Sungai Musi masih menjual ada? Menjual itu objek wisata, bukan ikannya lapis itu. Laganti cingkodok. Enak yang ngobrol sama Babe, penuh dengan kesederhanaan, keceriaan gitu. Ini yang bikin beliau selalu awet muda. Be, masata, pariwisata, dan kuliner. Ya Be, kita bicara sedikit hubungannya yuk, biar saling sumber. Itu saling terhubung. Ya. Otomatis sudah. Kalau ada pariwisata, ada kuliner. Itu pasti. Kalau kuliner Palembang? Kita kuliner Palembang ini ditetapkan oleh kementerian sebagai kota kuliner keempat. Terenak ya. Itu dunia yang ngomong ke PP terenak keempat. Hebat kan? Jadi kalau bisa dikatakan wisata kuliner itu kuat di Palembang. Kuat. Kalau beragam-ragam makanan gitu kan. Baik, kalau Lampung ya, kemarin Babe ke Lampung kan. Nah, boleh ada Babe nanya sedikit. Kalau masyarakat Lampung itu, misal ke Palembang, apa yang dicari? Biasanya. Biasanya ada kuliner. Terus ya hiburan juga. Memang Babe membandingkan lebih banyak hiburan di Palembang. Kulinernya lebih enak di Palembang. Ya lebih banyak Palembang. Palembang di kota tua. Paling tua Palembang. Paling tua, Be. Iya. Tapi jangan betul ke Tiago. Tapi banyak mengatakannya kota tua, tapi tidak ada tempat kayak kota tuanya itu. Ada di situ kan di dekat pasar 16 itu ada juga kota tua. Oh, yang bangunan-bangunan lama itu, Be. Sampai ke Skana itu kota tua.
Kalau itu dibuat satu kawasan kota tua, barangkali menarik juga. Be, harapan untuk pemerintah ke depan, Be, termasuk ke pariwisata khususnya, Be? Ya kita minta komitmen daripada kepala daerah baru aja. Ya memang perhatikan dong ini. Ini luar biasa untuk membangkitkan ekonomi, itu luar biasa. Jadi sayang kalau diabaikan ya. Kesejahteraan rakyat bisa terangkat di sini. Banyak masyarakat yang bergantung dengan pariwisata. Banyak. Berarti banyak mata pilih di bidang pariwisata, Be? Nah, itu nggak usah diurus lagi. Itu ujung-ujung wadipiro kalau itu. Babe benar apa adanya mengatakan, tapi kelugasan Babe kita anggap itu sebagai nasihat orang tua kepada orang-orang yang akan, yalah nanti konsultasi tidak ada hubungannya dengan pariwisata nanti, Be. Jadi kami buat kesepahaman dulu dengan kawan-kawan di Lampung. Ini rencana 2 minggu lagi saya ke Lampung lagi. Promosi sekalian dengan mendukung kawan-kawan di situ, namanya ngopi bareng, Car Free Day di Lampung. Tapi kopinya dari Palembang. Kok bisa, Be? Ya bisa lah, kita punya kopi. Kita ini kan penghasil kopi terbesar pertama. Kedua, terbesar kedua Lampung. Terbesar ketiga Aceh. Terbesar keempat Sumun. Terbesar kelima Bengkulu. Akhirnya artinya 3 dari Sumaksel ini terbesar di Indonesia itu. Dan kita udah sadar kopi gitu banyak cari uang. Tapi katanya banyak di Lampung kopi gitu, kan? Habis dari Lampung jual lagi ke sini. Iya, iya. Dengan merek Lampung. Kopi mentah itu bawa ke situ, masak bawa ke sini. Itu hal yang bagus atau bagaimana, Bang? Sebenarnya kurang bagus. Kurang bagus. Bagus kayak mana? Ya bagusnya masak di sini. Ada nilai tambah kan? Pasti nilai tambah. Uji ini gitu tuh hilirisasi. Jadi kemarin sempat nyalek dari partai yang menang soalnya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah memberikan kontribusi lah untuk partai. Siap, Babe. Dan tidak hanya lewat situ, Babe. Oh iya. Banyak yang lainnya bisa Babe lakukan. Be, bermunculan anak-anak muda yang bikin komunitas juga menggerakkan. Bagus. Nah, kita support terus itu anak muda. Apapun kegiatan dia sama undang kita dukung, kasih semangat. Karena memang sumber kita itu kaget bentar lagi pensiun. Ada kata pensiunnya, Be, jangan pensiun, tidak kata pensiunnya, Babe. Ya, memang namanya peserta kata pensiun, tapi istilahnya lah capek kan. Muda kan lebih bagus lagi, lebih kreatif, lebih ini. Nah ini yang tinggal kita arahkan. Apa yang perlu diarahkan kalau anak muda, Be? Anak muda itu kan masih penuh emosi, jadi kita kendalikan emosinya supaya bisa lebih bermanfaat. Iya lah, Be, mohon bimbingannya lah, Be. Kadang hal itu memang kadang luput di anak-anak muda, Be. Nah, Be, bicara soal kuliner lagi, Be. Kalau menurut Babe, potensi kuliner kuliner untuk yang katanya ekspor kita tinggi itu. Itu bagaimana, Babe? Babe kan dekat dengan UMKM nih. Pembinaan sekarang bagaimana UMKM? Bagus. Bagus ya? Dinas koperasi aktif sekali. Membantu kawan-kawan kita UMKM. Sebelum COVID ini kita ini kan 7 ton per hari keluar. Benar, ada beritanya. Nggak tahu sekarang, aku belum lacak lagi. Dan ini kalau bisa dikatakan tumbuh ekonomi banyak, Be, dari masyarakat ya. Iya. Be, selain ke Lampung, Babe ini nggak kemana lagi kalau untuk saat ini? Lebih contohnya. Lokal. Keliling. Sumsel. Keliling ke Sumsel, katanya Sakti, ke Lahat, Pagaralam, Redim, ke Selatan, Lubulingga, itu baik. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan menjelang akhir, Baik. Orang masih berpikiran pariwisata Sumsel ini identik dengan Pagaralam, Lahat. Kalau potensi daerah lain, Ranau lah satu lagi yang. Ya memang wisata alam di situ. Kalau di kita kan bukan wisata alam, nah, beda. Dia wisata alam bener, cantik Pagaralam tuh. Cantiknya kan? Iya. Serius. Tapi kemarin kan banyak, Babe ikut selatan itu loh. Ranau itu. Dekat lagi potensi luar biasa itu. Karena baru dibangun apa itu? Apa itu? Bendungan raksasa itu. Serius, Be? Iya. Di daerah mana, Be? Dia ke selatan.
Di Keranau? Iya, untuk ngairi perairan sini. Itu jadi objek wisata baru kalau itu tidak jadi. Tapi kan kemarin banyak juga Babe atau ada Menteri Sandiaga Uno apa ya, desa wisata. Itu kayak mana? Ya, desa wisata itu kalau di dekat Palembang Burai. Ya, Burai. Itu untuk memberikan semangat kepada komunitas-komunitas dan warga-warga di daerah. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir, karena kata Babe, kami tidak lama-lama langsung ke inti, dan semoga ini bisa bermanfaat. Pertanyaan saya terakhir untuk pelaku-pelaku wisata. Mohon nasihatnya bagaimana meningkatkan pariwisata di Palembang, di Sumsel pada umumnya Iya, pelaku usaha itu pertama harus sadar wisata. Itu kuncinya. Kalau sadar wisata, itu akan tercipta sabta pesona. Aman, tertib, bersih, rapi, indah, ramah, kenangan. Itu akan tercipta. Baru sesuai. Jadi pariwisata begitu mengatakan aman. Oh, lemah bang, tengah dalu jalan di Ampera. Saya takut kan? Nah, tapi ini jam 5 kalau takut. Nah, tertib. Nah, masyarakat harus tertib. Terutama sekarang musim hujan ini, sampah. Harus tertib, terus bersih. Jadi kota itu kalau bersih enggak lah orang datang. Sampah kalau lesu, ya, benar. Ini baik pengunjung, saya tidak perlu lama-lama dengan Babe. Apa yang kami obrolkan langsung ke inti. Saya hanya ingin berharap apa yang dikatakan Babe tadi, saya sampaikan lagi ulang ke pengunjung. Yang penting itu masyarakatnya dulu harus sadar. Masyarakatnya dulu harus bertanggung jawab terhadap kalau pariwisata bisa memberikan dampak yang sangat banyak, dampak positif bagi masyarakat Sumsel. Kita harus sadar menjaganya agar wisatawan nyaman di Kota Palembang dan di Sumsel. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Be.